Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan para habaib, para anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Saleh Al-Khirit, dan seluruh para syiban-syiban kita, wabil khusus sahibul majlis, sahibul ma'had, guru kita PLT, Ketua Rabithah Alawiyah Samarinda Al-Habib Hasanul Abidin bin Muhammad Al-Mahdar. Mudah-mudahan sidin sehat panjang umur, dan seluruh habaib yang hadir mudah-mudahan sidin berataan sehat panjang umur, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Begitu juga guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum wad Da'wah Al-Hasaniyah, yaitu Al-Habib Taufik Ba'bud, Al-Habib Muhammad Al-Kaf, Al-Habib Wuresh As-Segab, Habib Umar, dan seluruh para habaib yang hadir tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan sidin berataan sehat afiat. Kita dikumpulkan di Masjid Ba'alawi, di masjid yang mudah-mudahan kita semua berkumpul bersama anak cucu Nabi. Mudahan kelak kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, para tuan guru, para ulama, para pewaris ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, para hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini pertama kita gembira karena malam ini kita berkumpul di malam yang pertama daripada bulan Rabiul Anwar. Di bulan ini dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul wa bi fadlillah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ujar Allah, katakanlah wahai kekasihku Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Jadi kita disuruh bergembira dengan karunia Allah, kita gembira dengan rahmat Allah. Dan ulama sepakat bahwa tidak ada nikmat, tidak ada karunia yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita lebih dari Sayyidina Muhammad. Dikatakan marra Sayyiduna Sajjad, suatu hari Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau ini adalah datuk daripada para habaib yang kita hadapi malam ini. Al-Imam Ali Zainal Abidin adalah satu-satunya anak laki-laki Sayyidina Husain yang selamat dari pembantaian di Karbala. Dari Ma'rakah Karbala, beliau satu-satunya anak laki-laki Sayyidina Husain yang selamat. Zainul Abidin, Sayyidina Sajjad. Wa marra Sayyiduna Sajjad, suatu hari Al-Imam Ali Zainal Abidin berjalan ala qaumin yatadarasuna fi qawlihi ta'ala thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Suatu hari Al-Imam Ali Zainal Abidin melewati sekelompok orang, sekelompok ulama dan penuntut ilmu yang mereka berdiskusi tentang makna daripada na'im di dalam firman Allah, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wa ja'a kullu wahidin bima fatahallahu alaih. Maka setiap orang kemudian memberikan pemahaman yang Allah berikan kepada mereka, kepada kawan-kawannya yang hadir. Ada satu orang mengatakan nikmat yang kita bakal ditanya di hari kiamat, bahwa kita nanti di hari kiamat akan ditanya tentang nikmat Allah. Maka ada yang berkata kita akan ditanya tentang umur yang Allah berikan kepada kita. Yang lain katakan bukan, kita akan ditanya tentang iman yang Allah titipkan kepada kita. Yang lain katakan bukan, kita akan ditanya tentang kelapangan waktu yang Allah berikan kepada kita. Wajah kullu wahidin bima fatahallahu alaih. Setiap orang datang membawa argumennya masing-masing. Kemudian Al-Imam Ali Zainal Abidin berkata, ya waihakum. Beliau katakan, wa'lamu murada bin na'im ma'idin anin na'im huwa jadduna Rasulullah. Ujar beliau, ketahuilah bahwa nikmat
yang kalian akan ditanya kelak di hari kiamat, dia adalah kakek saya Sayyidina Muhammad. Kita bakal ditanya tentang Nabi kita Muhammad. Kita akan ditanya bagaimana perjuangan kita di dunia untuk menegakkan agama Nabi Muhammad. Maka inilah nikmat Allah yang besar yang kita bakal ditanya. Maka oleh karena itu selama di dunia bergembiralah dengan Sayyidina Muhammad. Huwa khairum mimma yajma'un. Ulama mengatakan maksudnya adalah, jika memang kita berbisnis batu bara, kita berjualan cincin, kita berbisnis sawit, lalu kemudian kita mendapatkan hasil lebih dari harapan kita, maka kita mengharapkan keuntungan 1 miliar datang kepada kita 10 miliar. Lalu kita gembira dengan apa yang kita dapatkan dari urusan dunia, maka seharusnya kita lebih gembira dari semua itu dengan Sayyidina Muhammad. Makanya mohon maaf, di bulan ini orang-orang gembira, orang Jawa, orang Banjar, orang Bugis, orang Kutai, orang Madura, semua umat Nabi gembira dengan datangnya bulan ini. Di kampung-kampung yang jauh dari kota kita ini, ada kampung Bugis. Bila malam-malam maulid, setiap malam mereka membaca barzanji. Ya bubuhannya barzanji. Barzanji, mereka baca itu. Dan kada main-main, untuk mengekspresikan kegembiraannya, mereka bawa harta yang mereka punya. Ada yang menggantung nanas di acara maulid itu. Ada yang memotong kambing, ada yang memotong ayam, ada yang menggantung durian. Ulun pernah lihat. Dan cuma di bulan maulid ada pohon pisang berbuahin talu. Ibak itu pisang berbuahin talu. Itu ekspresi kegembiraan mereka. Karena ada orang mengaji, membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan Sayyidina Muhammad, begitu bulik kada dibiarkannya bulik. Nah, dijulunginya nak mengaji tadi duit, itu kada lain ekspresi kegembiraan. Ada yang diundang membaca maulid, begitu tuntung disangui orang makanan, bentuk ekspresi kegembiraan. Lalu gembira nang mengaji tadi, lalu gembira nang membaca maulid tadi, lalu gembira nang mengesahkan Nabi tadi, dengan apa yang orang berikan sebagai ekspresi terhadap kegembiraannya dengan Nabi Muhammad. Tapi awas, jangan sampai yang kita dapatkan membuat kita gembira lebih daripada acara yang di dalamnya disebut Sayyidina Muhammad. Ini yang malah kita gembira, kita berkumpul karena di sini disebut Nabi Muhammad. Jadi ini wa khairum mimma yajma'un. Semua harta yang pian dapat jangan sampai lebih membuat pian gembira dibanding Sayyidina Muhammad. Jadi sekali lagi ulun ulang bahwa pian berataan bakal Allah tanya bagaimana pian di dalam berjuang dengan agama Nabi Muhammad. Kita gembira, alhamdulillah di Samarinda ini ada pondok pesantren ini. Ini guru kita lah Habib Hasanul Abidin adalah salah satu duf'ahullah, alumni pertama pondok pesantren Darul Mustafa yang langsung di bawah bimbingan Sayyidina Habib Umar bin Hafid. Mudah-mudahan Allah memberikan mereka para habaib kita panjang umur. Lalu ada pondok ini berdiri dengan restu beliau. Dinamakan masjid ini Masjid Ba'alawi. Yang mereka para habaib yang ada di hadapan kita ini, mereka berjuang menegakkan bendera datuk mereka, membawakan kepada thariqah Bani Alawi. Yang thariqah ini dikatakan para ulama memiliki 5 asas. Yang kita datang ke sini, kalau kita belum bisa tegakkan 5 asas itu, minimal asas pertama kita ingin ikut di situ. Asas pertama dari thariqah ini adalah ilmu. Sebelum kita masuk ke amal, maka kita datang malam ini, niat kita yang pertama untuk menyebut-nyebut nikmat Allah itu, untuk gembira dengan nikmat Allah itu, dan yang kedua untuk menuntut ilmu, untuk menjunjung tinggi perintah Nabi Muhammad. Ini pesantren tempat ilmu dituntut.
Maka secara tidak langsung, sadar tidak sadar, ketika pian masukkan anak ke sini, pian belajar di hadapan mereka, itu bentuk baiat kita di dalam thariqah tersebut. Karena tidak lagi zaman ini kita berbaiat langsung di hadapan guru, kita masuk ke dalam thariqah itu, maka itu bentuk baiat kita kepada mereka. Dan ingat ya, pian masuk ke dalam thariqah ini, pian berbaiat di hadapan anak cucunya, tidak berbeda dengan pian berbaiat di hadapan datunya. Man tamassaka bil far' faqad tamassaka bil asl. Barang siapa berpingkut lawan cucunya, hakikatnya ini berpingkut lawan datunya. Pian pernah lah melihat pohon nang ganal itu pohon apa? Misalnya kayak pohon durian sudah terlalu tua, lalu pohon itu ganal. Untuk diragap, dipeluk pohon itu kada kawa. Keganalan diragap. Kayak apa nama ragap? Tapi di pohon itu ada ranting-ranting kecil, yang ranting itu bisa pian pegang untuk menyampaikan pian ke atas untuk mengambil buah-buah dari pohon itu. Lamun pohon ngiur yang halus naik nyaman, lamun pohon durian yang ganal kayak apa naik, maka dibutuhkan ranting. Lalu pian pegang, pian bertumpu dengan ranting tadi, maka siapa bertumpu berpegang kepada ranting itu, maka ingat ranting itu dengan pohon itu ada belain. Karena ranting itu hakikatnya adalah pohon itu sendiri. Berbaiat di hadapan cucunya sama aja berbaiat di hadapan datunya. Dan Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, orang Mursia, murid daripada Al-Imam Abil Hasan Syadzili, guru daripada Imam Ibnu Athaillah dan Imam Busiri. Al-Imam Abul Abbas mengatakan, ya waladi, man bay'ana bisidqin walam yasil ilallah wala'ibat bihi nafsuh mata ala wilayatin muhaqqaqah. Ujar Imam Abul Abbas, wahai anakku, siapa yang berbaiat kepada kami, berbaiat kepada keluarga Nabi, berbaiat kepada para penerus-penerus Nabi, yang mereka berjalan di jalan datuk mereka, kita berbaiat di hadapan mereka ini, walam yasil ilallah, setelah kita berbaiat ternyata kita belum sampai juga ke Tuhan karena kita kada tahu jalannya, kada sampai kita kepada Allah, tapi rajin aja kemana Habib Hasan tulak kita umpat, kemana Habib Taufik tulak kita umpat, apa sih yang perlukan kita bantu. Itu bentuk baiat. Tapi ternyata kita belum sampai ke Tuhan dan kita masih dipermainkan nafsu kita. Kita masih kalah dengan nafsu. Kita masih bisa berbuat maksiat, tetapi kita dengan hati yang tulus berbaiat kepada keluarga Nabi Muhammad. Tapi kada sampai juga ke Tuhan, kalah lawan nafsu, lalu kita mati. Ujar Abul Abbas Al-Mursi, ketahuilah bahwa orang itu mati di dalam derajat kewalian yang tidak ada keraguan di dalamnya. Mati dalam keadaan mencintai keluarga Nabi. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Di dalam riwayat lain disebutkan oleh Sayyidina Imam Malik bin Anas. Mereka katakan, la ufaddilu ahadan ma ufaddilu ahadan min bid'atil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mengutamakan siapapun lebih daripada darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Mubarak katakan. Ini juga yang dikatakan oleh Malik bin Anas, kami tidak lebihkan siapapun lebih dari darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini ulun kada berpanjang lebar, jujurlah kalau hendak mengisahkan Nabi, apa yang kita kisahkan? Wa ala tafannuni wasifihi liwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Seandainya semua orang yang pintar mengisahkan Nabi, ayo panggil ke sini Habib Jindan, adik beliau Habib Ahmad, Habib Jamal, Gus Baha, Ustadz Somad, ayo semua para ulama, para habaib suruh datang ke sini dan minta mereka untuk menceritakan Nabi kada boleh sama, harus berbeda. Lalu setiap orang cerita berbeda-beda sampai kiamat kada selesai cerita tentang Nabi Muhammad. Ya Allah, kita mengisahkan orang yang sampai maaf orang yang non muslim pun mengatakan ma raaitu ahadan yuhibbu ahadan mithla hubbi ashabi Muhammadin li Muhammad.
Aku tidak pernah melihat ada orang yang tenggelam di dalam cintanya kepada orang lain lebih daripada sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Kedada orang semacam itu mana ada? Coba lihat perkataan Sayyidina Miqdad. Sayyidina Miqdad ini adalah sahabat Nabi yang lahir di Yaman, salah satu orang yang berhijrah bersama Nabi ke Madinah dari golongan muhajirin. Dari golongan muhajirin. Sayyidina Miqdad di dalam perang Badar, ketika pertempuran pertama antara 313 kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang-orang kafir, di mana logikanya kita bisa menerima pertempuran ini? Yang bersama Nabi ini, maaf, banyak mantan-mantan budak, banyak orang yang tidak terlatih berperang, berhadapan dengan 1000 orang yang memang dipersiapkan untuk perang. Di sini Sayyidina Miqdad melihat bagaimana ekspresi wajah Nabi Muhammad. Lalu beliau katakan, ya Rasulullah, ma qulna ka qauli ashabi Musa li Musa. Wahai Rasul, kami tidak akan katakan apa yang dikatakan oleh anak murid Nabi Musa kepada Nabi Musa. Kami tidak akan menjadi seperti umat Nabi Musa. Kenapa? Umat Nabi Musa itu berkata kepada Nabi Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Hai Nabi Musa, silahkan pian tulak lawan Tuhan pian, ayo buhan pian perang berdua. Innaha huna qa'idun, dan kami nunggu kabar di sini. Nabi Musa, ayo pian tulak lawan Tuhan pian ke situ berperang, hantam orang-orang kafir, karena kami nunggu di sini. Apa kabarnya, menang gak ada? Pian aja tulak berduaan. Kami kada, ujar beliau. Kami kada. Ujar Sayyidina Miqdad, ya Rasulullah, idhab anta wa rabbuka wa nahnu ma'aka muqatilun. Ya Rasulullah, silahkan pian berangkat pergi berperang bersama Tuhan pian, dan kami akan terus berdiri di belakang pian untuk membantu pian di dalam peperangan tersebut. Ini umat Nabi Muhammad. Idhab anta wa rabbuka ma'ak wa nahnu ma'ak. Pian tulak lawan Tuhan pian dan kami bersama pian. Coba lihat, mana ada orang yang tenggelam dengan orang lain seperti umat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad. Makanya di dalam syair dipadahkan, apa di syair itu Qur'annya? Mayyalumni fi gharami talama ashiq jamalah. Siapa yang mencela aku manakala aku tenggelam dengan keindahan Sayyidina Muhammad. Ini orang karam, kada kawa diapa-apai. Ini datu mereka, Sayyidina Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali sahib berba. Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Ali ketika karam dengan Sayyidina Muhammad, beliau mengatakan ala lisan, beliau mengatakan di hadapan beliau, kullu man 'alaiha fan, setiap orang yang ada di alam semesta ini mesti binasa. Lalu Sayyidina Ibn Qaddam mengatakan ma'ana 'alaiha. Lalu orang katakan kullu syai'in halikun illa wajha, setiap sesuatu pasti akan binasa illa wajha. Lalu beliau katakan wa ana min nuri wajhi. Coba lihat mereka tenggelam dengan keindahan Nabi Muhammad. Sampai sebagian ulama katakan mal muradu biwajhi, apa yang dimaksud dengan wajah Tuhan itu? Lalu mereka katakan yang dimaksud dengan wajah Tuhan itu adalah keindahan Sayyidina Muhammad. Inilah ada sementara ulama katakan waru'iyah Sayyidina Ma'ruf al-Qarhi, ada nama satu orang daripada wali min awliyaillah, murid daripada Al-Imam Ali Ar-Ridha bin Sayyidina Musa Al-Qadhim, Al-Imam Ma'ruf al-Qarhi. Beliau suatu hari wafat
Lalu di dalam mimpi ada orang bermimpi melihat sidin. Lalu orang katakan, ya imam, ma sada'allahu bik wa ma fa'alallahu bik. Apa yang Allah lakukan kepada kamu? Apa yang kamu dapatkan di dalam kematianmu? Apa jawaban beliau? Ujar beliau, falamma ja'anil malakanil muwakkalani bi. Manakala datang kepadaku dua orang malaikat, diutus untuk bertanya macam-macam, siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu, sampai terakhir pada pertanyaan, ma taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum wa fil khalqi ajma'in. Maka ketika beliau ditanya tentang pertanyaan ini, tiba-tiba Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi berdiri dan hendak menjawab. Begitu hendak menjawab tentang Nabi Muhammad, fanudiya, fanada munadin, maka tiba-tiba ada suara yang berkata kepada malaikat yang bertanya itu. Lalu pertanyaan itu, da'a, biarkan dia, tinggalkan dia. Fa inna abdi ma'ruf ghairu ma'ruf bainal ibad. Ini hambaku ma'ruf, dia tidak terkenal di kalangan manusia. Wa ya'ishu sakran wa yamutu wa huwa sakran wa yanzilu fi qabrihi wa huwa sakran wa sayub'atsu min qabrihi wa huwa sakran wa inda sirat wa huwa sakran wa yadkhulul jannata sakranan wa la yafiqu illa ba'da ru'yati jamali. Ini ma'ruf, dia mabuk. Kada usah ditanya, bapak menakuni orang mabuk. Inya hidup mabuk, inya mati mabuk, di dalam kubur mabuk, di sirat mabuk, sampai ke surga dia mabuk. Mabuk apa? Mabuk dengan Sayyidina Muhammad. Dan dikatakan dia tidak akan sadar dari mabuknya terkecuali di dalam surga dia bertemu dengan Sayyidina Muhammad. Inilah kenapa kita belajar dalam tauhid kalau Guru Hanif yang ketika membahas masalah ainul musamma. Ketika Nabi Musa itu bertengger, beragap di tihang aras, yang di tihang aras itu bertulis nama Nabi Muhammad. Di tihang aras itu tertulis nama Nabi. Tihang aras Tuhan tertulis ngaran Nabi. Di situ Nabi Musa bergelantungan, di situ Nabi Musa beragap. Ketika Nabi Musa melihat Nabi Muhammad, ini yang disebut watarakal isma wa ja'a ila ainil musamma. Dia tinggalkan nama itu dan datang kepada si ampun nama, yaitu Sayyidina Muhammad. Ya fakhrana wa ya bakhtana bi Sayyidina Muhammad. Untungnya kita diisi Nabi Muhammad. Makanya malam ini jujur, kalau harus mengisahkan Nabi ulun bingung. Makanya tadi ulun kutip. Ulun malam ini kada hendak berceramah, kayak apa ada berceramah di hadapan keluarga Nabi. Ini sama ngarannya menjuali uyah lawan orang Madura. Nah, berjualan uyah di hadapan orang Madura. Ini sama mengisahkan Nabi di hadapan anak cucunya, kayak apa kisahnya? Maka ulun bingung lah bila harus berbicara di hadapan keluarga Nabi, ini bingung. Makanya ulun di sini mengutip benar ya. Mengutip beberapa komentar sahabat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat. La ilaha illallah. Ujar Sayyidina Sa'ad ibn Mu'adz. Sayyidina Sa'ad ibn Mu'adz itu berkumpul lawan Nabi sebentar saja sampai beliau syahid. Tapi ketika beliau wafat, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz itu kada sampai 10 tahun hidup lawan Nabi, kada sampai. Tapi begitu beliau wafat, ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'adz. Itu aras Tuhan terguncang ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat. Aras Tuhan geger. Kayak apa aras Tuhan tuh geger dengan sebab kematian Sayyidina Mu'adz? Ada sementara ulama katakan bahwa yang dimaksud dengan aras Tuhan ini adalah qalbu Sayyidina Muhammad. Artinya hati Nabi terpukul dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Ma wasi'ani ardi wala samai. Allah Ta'ala itu tidak dimuat oleh dunia dan langit. Tidak ada yang mampu menampung Tuhan. Dunia tidak, langit tidak. Tetapi Allah bersemayam di hati Sayyidina Muhammad. Wasi'atni qalbu abdil mu'min.
hayang mampu menampungku jar Tuhan hanya hati hambaku yang beriman. Al mukmin di situ Guru Haniflah dipadahkan pakai menggunakan ma'rifat kelak. Ma'rifat menunjukkan orangnya kada berubah. Siapa ma'rifat yang sama seperti Allah katakan abdi. Abdi itu satu orang aja ma'rifat. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdi, bukan bi abdin. Berarti ma'rifat abdun di sini. Siapa yang ma'rifat, hamba Allah ma'rifat ini? Dia adalah Sayyidina Muhammad. Ini menunjukkan kepada kita, malam ini kita membicarakan Nabi Muhammad. Lah, sampai kapan pian hendak kada bakal tuntung juga. Tapi satu hal yang pasti, malam ini kita bukan menceritakan wali, tetapi kita menceritakan kekasih Tuhan. Kita menceritakan rahmat beikungan. Lalu menurut pian apa nang bakal turun malam ini? Maharap apalagi pian dengan ini semua? Maharap surga. Surga itu kada lebih hebat dari Sayyidina Muhammad. Tidak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad. Jadi kita berkumpul di sini niatakan mengisahkan kisah Nabi. Mudah-mudahan dunia akhirat Allah kumpulkan kita lawan Nabi Muhammad. Sembahyang tuh bahasa Arabnya sholat. Sholawat kepada Nabi bahasa Arabnya sholat juga. Sama. Makanya malamnya kita tadi bersolawatan kelak. Sebelum bersolawatan sembahyang maghrib kelak. Ketika kita sembahyang maghrib, sholatuna lillah. Ketika kita sembahyang menyembah Allah, imamuna sayyiduna Rasulullah. Imam kita ketika sembahyang itu Nabi. Makanya kada bisa kita sembahyang mun kada mau umpati Nabi. Shallu kama ra'aitumuni. Kita sembahyang tuh umpat Nabi, berarti imam kita sembahyang tuh Nabi. Tapi habis sembahyang Bang, lalu kita bermaulidan. Habib Hasan yang membaca di muka. Tampaknya Habib Hasan yang memimpin, bukan. Wa sholatuna ala sayyidina Rasulillah imamun Allah. Ketika kita bersolawat kepada Nabi, Allah imam kita. Cuma Habib Hasan yang ada di sak muka. Imam kita ketika bersolawat itu Tuhan. Allah yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Untungnya malam ini kita menggawi dua gawian. Yang pertama kita berjamaah lawan Nabi, yang kedua kita berjamaah lawan Tuhan. Ya Allah, mana mang malam ini untung daripada kita berimaman lawan Nabi, berimaman lawan Tuhan. Maksudnya kita mengumpati Allah Ta'ala ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad. Coba lihat ujar Sayyidina Sa'ad ibn Mu'adz ketika beliau karam dengan Nabi. Ujar Sayyidina Sa'ad, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasul, lau amartana an nuhidha khailan al-bahra la akhadnaha iyah. Ya Rasul, seandainya pian memerintahkan kami untuk berperang bersama musuh kami, melawan musuh kami, dan kami dipisahkan oleh lautan, lalu pian perintahkan kuda kami untuk terjun dan menyeberang, kami akan terjun dan menyeberang bersama kuda-kuda kami. Wa ma takhallafa minna rajulun wahid, dan tidak akan ada satupun pian dapati di antara kami yang tertinggal untuk terjun ke dalam lautan itu. Ini kayak apa kayak apa karamnya mereka dengan Nabi? Dulu ada yang namanya Al-Imam Abu Muslim Al-Khawlani. Al-Imam Abu Muslim Al-Khawlani ini ketika sidin berjihad, beliau ketika sudah bertemu musuh Pak, antara sidin dengan musuh itu dipisah lautan, dipisah sungai. Berjihad fisabilillah demi menjunjung perintah Nabi, maju menghadapi musuh, sedikit kada ada takutan. Begitu berhadapan dengan musuh, ternyata ada sungai yang memisah. Ada sungai memisah. Jadi jaka bahasa kita tuh buhulutan mere lagi. Jadi buhan musuh di seberang tuh berarti kada kawa tetamu. Beli lihatan aja tapi sungai ganal memisahkan, kayak apa hendak berperang. Coba lihat sejarah mencatat Al-Imam Abu Muslim Al-Khawlani itu memohon kepada Allah jangan sampai sungai itu menjadikan beliau terhalang dari jihad fisabilillah. Akhirnya dengan keyakinan penuh Al-Imam Abu Muslim Al-Khawlani menyeberangi sungai itu, diikuti pasukannya, dan semua menyeberang sungai itu dengan kuda mereka. Itu dicatat dalam sejarah, itu karamahnya Al-Imam Abu Muslim Al-Khawlani.
Kayak itu keyakinan dan keteguhan mereka dengan agama Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian, jadi ulun katakan tadi, malam ini ulun hanya mengutip untuk berceramah ada wani. Jadi mengutip jelas bahwa ulun ini cuma menyampaikan nina ungkapan sahabat begitu cintanya mereka kepada Nabi Muhammad. Jadi malam ini ulun bingung, makanya malam ini ulun hanya menghimbau, hanya membawai, ayo coba pang kita ulun pun malam ini nah, ini bini ulun mendengar kena. Yang kebelujuran bini ulun yang pertama malam ini 4. Yang kedua ketiga tuh masih di alam gaib lagi. Yang di alam nyata nih Bibi. Jadi ulun membawai, mudah ulun kawam amalkan juga. Mulai malam ini nah kita berniat ambil pang satu buku sejarah Nabi Muhammad. Kalau kita kan bisa baca bahasa Arab, sekarang banyak sudah bahasa Arab yang sudah diterjemahkan. Ambil satu buku yang bercerita tentang Nabi, targetkan selama bulan Rabiul Anwar ini mesti habis, wajib habis. Dan niatkan, aku membaca ceritanya karena aku cinta lawan sidin. Makanya jadi orang tadi kayak apa, hendak cinta pun kada kenal. Maka aku hendak kenal lawan Nabi. Mudah Allah tancapkan dalam hatiku rasa cinta kepada Nabi. Niatkan baca sejarah itu sampai tuntung bulan Maulid, mesti khatam. Mudah-mudahan di bulan Maulidnya Allah memberikan kita kesempatan bermimpi dengan Nabi Muhammad. Terserah pian, hendak pian baca sirahnya Ibn Hisham kah, hendak sirahnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan kah, hendak sirahnya Al-Imam Ramadan Said Al-Buti kah, hendak sirahnya yang wah ini banyak diterjemahkan orang, ampun Syekh Ali An-Nadwi. Apalagi hendak ampun Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, atau apapun sirah Nabi baca. Kalau hendak tambahi lagi sebuting sirah Nabi pian baca sebagai sejarahnya, dan satu hadis Nabi pian pilih untuk pian selesaikan. Terserah, hendak tajridus sharih kah, mukhtasar daripada Bukhari, atau mukhtasar Muslim kah, tulisan Imam Al-Mundhiri, atau Riyadus Shalihin kah, atau apa, baca satu buku hadis Nabi yang berbicara ucapan Nabi, habiskan di bulan ini. HP sementara nyalakan deringnya. Bila orang nelpon kedengaran, bila orang SMS kedengaran, mau WA kedengaran, berarti kedengaran ya, selebihnya tutup. Bolehlah dibaca, baca kalau memang di dalam itu pian membaca sejarah Nabi. Selebihnya mun kada tutup aja, baca sejarah Nabi, targetkan amun kada pian, kada ada orang nang kawa mendorong diri pian untuk membaca itu kecuali pian. Minta petunjuk kepada Allah, mudah Allah membuka hati kita. Malam ini ulun membawa, mun mengisahkan kayak apa mengisahkan tentang Nabi? Apa nang ulun kisahkan? Mengisahkan pedatuan sidin ini ulun bingung. Makanya bilanya haul Habib Umar Abdurrahman Attas, bilanya haul Syekh Abu Bakar bin Salim, bilanya haul Sayyidina Faqih Muqaddam, disuruh ceramah, bingung kita mengisahkan. Apa nang disahkan juga dari mereka? Sama yang mengisahkan Nabi kada bertentungan juga. Karena kita mengisahkan bagian dari diri Nabi. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Satu lah. Jadi sahabat, seandainya jar mereka ya Rasul pian suruh kami bercabur ke dalam banyu, kami bercabur. Kita disuruh bila batal udu aja koler. Batal wudu batal lah, disuruh wudu lagi dinginnya. Ini bercabur ke laut, bercabur sahabat. Jadi mulai hari ini kada kita tahu sunnah Nabi, jakanya kawa gawi di bulan Maulid itu jangan ada yang ditinggal. Bila hati ini menyuruh, bila hendak bulik mulai masjid Abi Isa, hati hendak bulik belum bebadiah, jangan tahan setumat, sembayang setumat ba'diyah mau umpati sunnah Nabi. Bila waktu duha terbangun, hendak apa gawian, tahan dulu, sembayang dulu duha 2 rakaat dengan niat mengumpati Nabi. 4 bagus, 8 bagus lagi, dan seterusnya. Lalu kemudian suatu hari ada seorang perempuan, ketika anak beliau syahid
di dalam pertempuran. Jaka bahasa kita anak sidin itu dicancang. Tahulah dicancang. Dibunuh dan kada ada rupanya lagi. Sampai sebagian katakan dikenali dengan sebab cincinnya. Ada yang mengatakan dikenali karena sebab ada tangan beliau itu ada sedikit cacat. Ada yang katakan disebabkan dengan giginya. Kesimpulannya asalnya kada dikenali kecuali ada tanda yang membuat jadi dikenal orang. Lalu begitu sahabat nih bulik, ini ada pasukan pembuka Pak. Pasukan pembuka ini mereka masuk berdahulu ke Madinah untuk memberi kabar bahwa Nabi Muhammad akan datang. Begitu mereka melihat ibu nih nang Tuhan nih umpat bekajal lawan nang lain menunggu pasukan datang, mereka langsung menangis. Mereka datang kepada nenek tadi, nek pian sabar nelah, anak pian berdua kada seikung, berdua kedua-duanya nek syahid dan mereka mendapatkan kehormatan di sisi Allah. Awak jawaban nenek tadi, ujar nenek, aku kada betakun anakku, aku betakun Nabi Muhammad mana? Nabi Muhammad mana? Begitu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh wajah beliau dengan debu habis berperang. Lalu perempuan ini mengatakan, ujar si nenek, la nubali min atabin idza salima Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku jar sidin kada peduli apapun yang terjadi kepadaku, yang penting selamat kekasihku Muhammad. Sampai nenek itu berkata, ya Rasulullah, demi Allah, melihat debu yang menempel di muhapian itu lebih menyakitkan hati ulun dibanding kematian dua anak ulun itu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nang kaya itu mereka dengan Nabi Muhammad. Lalu apa nang ulun hendak kisahkan malam ini tentang Nabi? Tidak ada di muka bumi ini orang yang selalu disebut-sebut namanya lebih dari Nabi kita Muhammad. Tidak ada orang yang apabila disebut namanya kita tak umpat mulia selain Nabi Muhammad. Nang lain apa kita beuyuh-uyuh nyambat, tapi Nabi semakin disebut semakin kita terangkat dengan diangkatnya Nabi Muhammad. Makanya pian, bila hendak hati pian dilapang, bila hendak beban pian hilang, bila hendak pian diangkat Allah, maka satu-satunya jalan bagi pian adalah melewati Nabi Muhammad. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan nikmat Allah Ta'ala. Nikmat Tuhan yang paling ganal siapa? Siapa nikmat Tuhan paling ganal? Nabi Muhammad. Kisahkan ini. Lalu ujar ulama, pian kada akan sampai ke ayat alam nasyrah laka sadrak apabila pian kada membaca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ala sabilil isyarah, seakan-akan isyarat apabila kamu ingin dadamu lapang, kamu ingin bebanmu hilang, kamu ingin derajatmu diangkat, maka banyak-banyak menyebut nama Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan di dalam hati kita kecintaan yang sungguh-sungguh dengan Nabi Muhammad. Wa kaifa la nafrahu bihi? Bagaimana mungkin kita kada gembira dengan beliau? Sedangkan iman itu ditentukan dengan kecintaan kita kepada Siddiq. Iman tidak sah bila kada beriman dengan Nabi Muhammad. Berarti salah satu rukun daripada iman kita adalah Nabi Muhammad. Dan bagaimana mungkin kita tidak gembira dengan Nabi Muhammad? Ini orang yang ketika di hari kiamat la yatakallamun, di hari itu semua orang diam, kada ada yang wani bepender, illa man adzina lahur rahman, kecuali orang yang diizinkan Allah bepandir, illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Cuma ada orang yang wani bepandir seikung, dan bila
Nabi lah bepandir selalu benar. Cuma satu tu aja yang wani bepandir, yang lain kadada yang bepandir kecuali Nabi Muhammad. Semua orang datang kepada setiap nabi, dan semua nabi itu mengatakan, maaf, aku kada kawan nolong ikam, nafsi kita masing-masing hari ini. Lalu mereka semua datang kepada Nabi Muhammad. Ini kiblat yang sebujurnya, ini kiblat hakiki yang ketika hancur Allah angkat Baitullah, ketika tidak ada lagi kiblat kita ketika sholat, tetapi Allah tetapkan kiblat hakiki, yaitu Sayyidina Muhammad. Di situ kita berharap, di situ semua orang datang. Lalu Nabi dengan lantangnya beliau katakan, Nabi katakan, analah, aku yang akan mengurus itu semua, aku yang akan tolong kamu semua. Fasajada sallallahu alaihi wasallam tahtal arash, lalu Nabi sujud di bawah arash, sampai Allah yang menyuruh Nabi mengangkat kepala. Udah yang lain diam, semua diam. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dan semua nabi selain Nabi Muhammad itu berada di bawah bendera Nabi Muhammad. Semuanya diam. Itu hari di mana Allah membuka tabir dan hakikat Nabi Muhammad. Itu hari di mana Allah memperkenalkan Nabi kepada orang yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Lalu Allah katakan, ya Muhammad, irfa' ra'saka. Ai Muhammad, angkat kepala kamu. Sal, mintalah apa yang kamu mau wahai Muhammad. Tu'to, kamu akan diberikan apa yang kamu minta. Wasfa', dan berikan syafaat kepada siapapun yang kamu mau. Tu syafa', kamu akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Ini ulama katakan, setelah kejadian ini baru mizan itu ditegakkan. Sebelumnya Allah kada peduli dengan siapapun yang di padang mahsyar. Ini ulama katakan ketika menjabarkan riwayat ini, itu terjadi ketika di padang mahsyar manusia itu dengan matahari sejengkal dan hampir tenggelam di dalam keringat, sampai ahli neraka mengatakan, ya Allah, coba seandainya kami masuk neraka, masukkan aja, jangan kelawasan di sini, karena dipikirnya itu paling berat, padahal setelahnya ada neraka. Penduduk neraka kada tahan, penduduk surga pun kayak itu juga, terkecuali orang yang dinaungi oleh Allah. Di hari itu sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Di hari itu hanya ada 7 kelompok yang akan dilindungi Allah, dinaungi Allah. Salah satunya rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu orang-orang yang saling cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Hari ini kita berkumpul, mudah-mudahan Allah jadikan kita minal mutahabbina fillah, orang yang saling mencintai karena Allah, yang Allah akan cari mereka, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang yang mereka saling mencintai karena aku, ujar Allah. Nah, di hari itulah semua manusia menyerah. Di hari itu semua manusia ketakutan, nabi-nabi pun ketakutan. Ujar mereka, kami tidak pernah lihat Tuhan semurka hari ini. Kada ada Tuhan murka lebih dari hari itu. Tuhan murka. Allah tantang orang-orang sugih yang selama ini sombong, para pejabat yang selama ini menindas orang, orang yang merasa hebat, itu Allah tantang semua. Mana orang yang di dunia merasa sugih? Mana yang di dunia berisi jabatan? Mana yang di dunia sombong? Semuanya diam, kada ada yang wani bepandir. Cuma Nabi Muhammad yang bepandir. Ini mengulang kejadian ketika Jibril bersama dengan Nabi Muhammad di malam Mi'raj. Ketika Jibril katakan, ya Rasulullah, lau danautu udmulatan lah taraktu. Ya Rasul, seandainya sehujung jari ulun lewati batas nih, ulun terbakar, ulun kada kawa lewat. Apa kemudian ujar Jibril? Ya Rasulullah, taqaddam ya Muhammad fa antal murad. Ai Rasul, pian masuk silahkan. Kenapa? Karena pian yang dikehendaki Tuhan lain ulun. Allah itu kada hendak lawan pian, Allah cuma hendak lawan Nabi Muhammad. Allah kada ada urusan lawan pian. Makanya kita nang hadir di sini
Lamun tahu nang dikahandaki Allah tuh cuma nabi, ayo kita bujur-bujur bepingkut lawan nabi. Salah satu cara kita bepingkut lawan nabi, bepingkut lawan anak cucu sidin. Ujar Sayyidina Abu Bakar, urkubu Muhammadan fi ali baitih. Jadi sekali lagi malam ini kita hanya berkesahan saja tentang sebegini Nabi kita Muhammad. Karena di malam pertama, selebihnya sekali lagi ulun membawai, ayo mulai malam ini kalau belum ada isuk tulak sisihkan duit nang ada, tulak ke Ajis, tulak ke Gramet, tulak kemana, cari sejarah Nabi, nukar, baca dan tuntungkan di bulan ini. Amun kada kebila biar hendak membaca sejarah Nabi Muhammad. Amun kita di bekisah, kami ini bekisah, cuma mengutip sedikit dari apa yang tertulis di dalam kitab. Sekarang kitab tuh ambil baca, mati pian dikubur, kitab itu tetap bisa dibaca oleh anak cucu pian. Pian malam ini mendengar ceramah. Seandainya pian dapat ilmu tuh akan umpat pian ke kubur apabila pian mati. Tapi kitab yang ada di tangan pian mati, kitab tuh kada dikubur. Anak cucu pian akan membaca dan mendapat manfaat dari kitab yang pian beli. Tukar, apalagi itu tentang Nabi Muhammad. Jelas kira-kira lah? Baik. Sedikit lagi. Lalu kemudian, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ujar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, li an akuna min sahibih. Aku nih Allah jadikan sebagai sahabat Nabi. Aku, jar Abdullah bin Mas'ud, Allah jadikan sebagai salah satu sahabat Nabi. Nah, la ilaha illallah. Ujar Sidin Abdullah Mas'ud, ahabba ilayya mimma fil ardi jami'a. Allah jadikan aku punya kesempatan menjadi sahabat Nabi, lebih aku sukai dibanding Allah beri aku semua nikmat dunia ini dengan isinya. Makanya pian pernahlah mendengar ada orang menyebut Al-Arif Billah Sayyidina Abu Bakar, Al-Arif Billah Sayyidina Umar, Al-Arif Billah Abdullah Mas'ud, Al-Arif Billah Abdullah bin Abbas, Al-Arif Billah Sayyidina Ali. Kada ada kalau kita mendengar. Padahal kalau kita mendengar nama wali, orang sering menyebut Al-Arif Billah Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Al-Arif Billah Al-Imam Abu Madian, Al-Arif Billah. Tapi kenapa sahabat kada Arif Billah? Karena ujar ulama, maqam suhbah ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad itu lebih afdal dari Arif Billah manapun di muka bumi. Ini sahabat bertemu lawan Nabi SAW. Ya Allah, Sayyidina Ali katakan, man ra'ahu badihatan habah. Siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad, andai ada orang bertemu Nabi pertama kali itulah, maka orang itu akan langsung takluk di hadapan Nabi. Inya akan melihat Nabi itu dan hatinya akan gentar karena wibawa Nabi itu. Dan jangan kira orang-orang kafir yang mengganggu Nabi itu sebenarnya berani. Mereka tuh gentar. Bahkan orang-orang dalam perjalanan sekian jauh itu mereka sudah gentar mendengar nama Nabi. Takut mereka dengan Nabi, gentar karena wibawa Nabi. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Tetapi siapa yang duduk bujur-bujur bergaul bersama Nabi, pasti orang itu akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Pasti jatuh cinta, pasti. Jangankan bergaul, baca sejarah Nabi banyak-banyak, maka pian akan tumbuh di hati kecintaan kuat lawan Nabi. Kada kawa disambat ngaran Nabi kecuali menangis. Kada kawa disambat nama Nabi kecuali gembira apabila orang nang bujur-bujur mukhalatah bin Nabi. Jadi pian maaf lah, sekarang orang banyak menyambat, kita ini di Indonesia aja lain di Arab. Apa memakai gamis, bapak memakai surban. Kita di Indonesia ini budaya kita pakai batik. Bagaimana masalah itu? Amun kawajar khutbah tuh pakai batik aja, menunjukkan kita ini orang Indonesia.
umay. Untung kadang-kadang menyambat sembahyang kalau perlu pakai kebaya aja. Sebenarnya kenapa sih para habaib kita, para ulama kita berpakaian seperti ini? Bukan masalah Arab atau kada Arab, karena itu pakaian Nabi Muhammad. Makanya dalam hadis kan disebutkan Imam Tirmidzi dalam Syama'ilnya, wa ahabbul libas, dan pakaian yang paling Nabi suka al-qamis. Wa ahabbul libas ila Rasulillah al-qamis. Pakaian yang paling Nabi suka itu gamis kan. Makanya mereka ulama kita memakai gamis ini karena mau umpati Nabi. Jangankan sahabat itu, jangankan ibadat. Ulun ulang, jangan ibadat, adat diumpati. Orang cinta itu. Orang cinta begitu. Sayyidina Abdullah bin Umar, suatu hari beliau berjalan bersama rombongan. Tiba-tiba Sidin stop, ujar tunggu aku hendak bakamih. Lalu Sidin tulak ke ada di ujung sana wadah ke situ, lalu bakamih di situ. Lalu yang lain menegur, Abdullah bin Umar, apa pian bakamih di situ? Kita ini kada lawas lagi sampai, baik di situ bakamih. Nyata nyaman wadahnya. Bapak bakamih di padang tagas itu, bapak bakamih di wadah jauh situ. Setumat lagi kita sampai. Apa jar Abdullah bin Umar? Ujar Sidin, bukan itu, tetapi dulu aku pernah berjalan bersama Nabi dan aku melihat Nabi bakamih di situ. Siapa yang hendak mengatakan Abdullah bin Umar kelewatan? Siapa hendak mengatakan Abdullah bin Umar lebay? Ini cinta yang membawa begitu. Nabi bakamih di situ Sidin bakamih. Coba. Sayyidina siapa guru Anas bin Malik, khadam Nabi 10 tahun hidup lawan Nabi di rumah Nabi, melayani Nabi. Anas bin Malik nih makan, suatu hari makan lawan Nabi SAW. Lalu Sidin melihat Nabi mengucik mangkok. Atau mengucik lah, atau mengucik itu. Mengucik itu apa sih mengucik bahasa Indonesianya? Urani pun mengorek. Jadi mangkok nih oleh Nabi dikorek, dicaluk Nabi, dikorek Nabi. Lalu Anas bin Malik bertakun, ya Rasulullah, bapak pian ngorek-ngorek mangkok, bapak pian korek-korek gangan kuah Nabi bercaluk gitu nah. Ujar Nabi, Anas, aku mencari waluh, masih ada lagi waluhnya, habis kah? Waluh, tahu waluh? Tahu waluh? Labu, waluh. Aku nih jar Nabi mencari dalam mangkok ini ada waluh kada? Oh, jar Sayyidina Anas, dari sini aku paham, berarti Nabi ini ketujuh waluh. Maka mulai hari itu jar Sayyidina Anas, tidak ada makanan yang lebih aku sukai dibanding waluh. Mulai hari itu kada bisa, mesti makan bakawan waluh Sayyidina Anas. Rupanya kita Banjar nih rupanya pantas ketujuh mau waluh lah. Waluh sebenarnya ini kan selera. Seandainya ini misal contoh lah, seandainya Nabi itu nama makan daging waktu itu bebakar, andai kata kita ketujuh goreng, ini kan masalah selera aja. Kalau kita datang lawan Habib berjalanan berdua, lalu Habib membawai kita singgah di warung, Sidin memesan teh es, kada apa-apa juga kita memesan air putih, Sidin memesan kopi, kada apa-apa juga kita memesan teh. Ini kan selera, tapi sahabat kada mau begitu. Tahu Nabi itu ketujuh waluh, ya waluh juga yang diketujui. Ya Allah, seitunya sahabat Nabi. Jadi ini semua kita ceritakan, kada lain al-hikayatu jundun min junudillah. Cerita ini adalah tentara Tuhan. Tahya biha qulubul muridin, yang dengan cerita ini hati kita akan hidup. Maka perbanyaklah membaca cerita para wali, mendengar cerita para habaib, mendengar cerita anak cucu Nabi, mendengar cerita para penerus Nabi. Insya Allah itu akan membuat hati kita menjadi gembira. Lah, mudah-mudahan dengan sekelumit, karena sekali lagi lah bingung hendak mengisahkan Nabi kayak apa sih? Kisahkan Nabi, belum bingung. Sebenarnya kita bicara Nabi yang Rabiul Awal ini, itu kayak apalah? Kita bicara sampai ulama katakan li Rasulillah wiladatan, Nabi Muhammad lahir 2 kali. Nang pertama ya kita katakan nang Rabiul Anwar ini, itu nang Nabi lahir di Madinah, Nabi lahir di Mekah.
Nabi dilahirkan oleh Sayyidatuna Aminah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lebih dari itu, Nabi Muhammad katakan kuntu nabiyan wa Adam bainal ma'i wat tin. Aku jar Nabi sudah menjadi nabi sedangkan Adam belum diulah lagi. Dalam riwayat lamun jadilun fi tinatih. Aku nih jar Nabi sudah jadi nabi, Adam belum ada. Apa artinya itu? Apa artinya itu? Sebelum Adam, sebelum alam semesta bahkan diciptakan, sebelum alam semesta diciptakan, makanya itulah kita walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulida qad kana wajib. Seandainya setiap detik kita bermaulidan, Habib nih kada malam ini, malam isuknya setiap malam bermaulidan, bukan tiap malam, tiap detik ya wajib juga kita bermaulid. Karena besarnya jasa Nabi lawan kita. Jadi sebenarnya ujar ulama, setiap hari ketika kita sembahyang untuk kita sebenarnya memandang kehebatan Nabi aja. Sembahyang itu sebenarnya ulama kita sampai para arifin katakan, di dalam sholat itu sebenarnya Allah untuk bertampai Nabi, benar ya? Sembahyang itu Allah bertampai Nabi. Fahami kalimatnya baik-baik. Kita sembahyang, coba perhatikan. Sholat, Nabi katakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Makanya kita ruku tuh kayak Nabi. Kayak apa Nabi ruku, kayak apa Nabi sujud, kayak apa Nabi i'tidal, kayak apa Nabi berdiri, kita mau umpati Nabi. Itu makna sallu kama ra'aitumuni usolli. Tetapi para arifin mengatakan maknanya kada begitu. Para arifin mengatakan maknanya bukan hanya itu, tetapi kita sadar bujur-bujur. Napa Guru Hanif jumlah himbah ma'rifat sallu kama ra'aitumuni usolli. Ni itu ma'rifat kala, ada jumlah fi'il fa'il setelahnya. Usolli itu fi'il fa'il kala, datang setelah hal, otomatis jadi hal. Berarti maksud hadis itu sallu kama ra'aitumuni hala qauni usolli, ay sallu kama ra'aitumuni musalliya. Kalau hendak kita jadikan hal, pakai fa'ilnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kamu seperti melihat aku salat. Apa maksud melihat salat? Lalu ulama katakan, ternyata Guru Hanifai, kalimat usolli ini bukan satu-satunya yang ma'apit nih. Ni ma'rifat ini diapit oleh dua jumlah. Sebelum ini itu ada sallu kama ra'aitum. Ra'aitum kalau ada fi'ilnya, ada fa'ilnya. Berarti ni ini ma'rifat ini diapit oleh dua jumlah fi'il fa'il. Ada usolli setelahnya, ada ra'aitum sebelumnya. Apa ujar kaidah? Al-ma'rifatu bainal jumlatain tufidul ikhtisas. Ma'rifat yang diapit oleh dua jumlah itu menunjukkan pelakunya kada berubah selama-lamanya. Apa maksudnya? Kita sembahyang ini, kada akan sembahyang ini kita bisa lakukan kalau bukan karena Nabi Muhammad. Kenapa bisa sembahyang? Itu semua lihat. Begitu kita sembahyang, perhatikan baik-baik. Begitu pian sembahyang, lalu di dalam tahiyat akhir terakhiran Allah menggambarkan peristiwa Mi'raj. Di situ pian baca di dalam sembahyang, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebenarnya assalamu alayka ayyuhan nabi ini apa sih? Sebenarnya ulama kita katakan itu gambaran peristiwa yang terjadi ketika Allah masuk ke Nabi, masuk ke hadrat Allah. Allah ketika Nabi datang, Allah memberi salam kepada Nabi. Ujar Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Apa jawaban Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ujar Guru Bahari, di dalam sholat itu yang sini seakan-akan Allah ini meminjam untung kita untuk memberi salam kepada Nabi Muhammad. Allah dalam tanda kutip meminjam untung kita untuk memberi salam kepada Nabi, dan Nabi dalam tanda kutip meminjam muntung kita untuk menjawab salam daripada Allah Ta'ala. Artinya muntung kita yang dipakai, Allah memberi salam kepada Nabi, Nabi menjawab salam Allah pakai muntung kita. Lalu kita bersaksi saat itu mesranya Allah lawan Nabi. Allah lawan Nabi mesra, langsung
kita sambut dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuma ada Allah dan ada nabi. Lalu setelah itu tahu kita bahwa nang dikehendaki Allah itu cuma nabi, langsung kita bersolawat setelah itu. Ya kalau imbah solawat salam aja lagi. Terakhir pian baca kena sembayang isya Quran, jangan ayatnya, Qurannya sahatam. Kena sembayang isya jangan Quran sahatam 2 kali hatam, 3 kali hatam baca Quran, lalu salam, tetap sembahyang pian kada sah. Allah kada ada urusan itu. Biar 3 kali, 10 kali menghatamkan Quran dalam sembahyang, tetap pian kada boleh ampih, terkecuali pian bersolawat lawan Nabi Muhammad. Imbah bersolawat lawan Nabi ampih ya lagi sembahyang ada apa? Imbah solawat, Allahumma sholli ala, minimal sholatnya janganlah minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tambahi kepada keluarga wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai situ aja. Misalnya assalamualaikum warahmatullah, cukup sudah. Karena Allah menghendaki keselamatan itu hanya bagi orang yang melalui jalan Nabi Muhammad saja. Makanya ujar Imam Junaidi Al-Baghdadi, wa kullu turuqin ilallahi masdudah, semua jalan menuju Allah itu tertutup. Illa tariqal habib, terkecuali jalan Nabi. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita berataan yang berkumpul bersama di hadapan mereka ini menjadi orang-orang yang cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi. Sulit ulun hanya menceritakan lah Nabi mengisahkan datu ini tempulu ulun ingat karena ada siapa ulun di luar ada si Udin, mana Udin mana Udin, siapa ada di sini, ada kau Udinnya. Jadi ulun terkadang bersyukur kepada Allah karena ulun ini banyak benar kita tuh tenang hati membaca kitab kita ilmu-ilmu yang dikarang oleh datu-datu sidin dina. Terkadang ulun berpikir lah kayak macam Habib nih, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala sampai Sayyidina Abu Bakar bin Salim itu disebut fakhrul wujud, sebut fakhrul wujud. Oh ternyata begitu kita membaca kitab-kitab sidin macam kayak Mi'rajul Arwah, kayak macam kayak Fathu Babil Mawahib, mun salah-salah bisa pecah otak kita. Yang kita awam nih membaca kayak itu tuh kada dan yang membimbing kita bisa hancur otak kita. Ini mereka berapa tahun membawa ilmu itu di kalangan manusia. Dan kita tahulah dengan adanya para habaib ini berkhidmat di hadapan kita, pian hati-hati. Jangan mengira Habib ini tertawa nyaring kayak kita, makan gancang kayak kita, bekawal kayak kita, tapi kemudian itu mengolah kita jadi kurang adab lawan sidin. Hati-hati juga. Ujar Habib Zain bin Smith, bala yang paling ganal, dengarkan baik-baik terutama kepada para khadam, ulun mohon maaf lah, bala yang paling ganal yang Allah berikan kepada manusia itu adalah Allah berikan inya kesempatan dekat dengan seorang wali tapi nya kada beadab lawan wali itu. Ulun mohon maaf, justru kedekatan kita dengan para habaib, kita parak bana nih, iya supir sidin, iya hadam di rumah, iya hati-hati, jangan sampai supelnya beliau, kedekatan kita dengan beliau itu mengulah kita kada beadab lawan sidin. Dan lah jangan sampai justru kedekatan kita dengan para aulia itu membuat kita merendahkan dan meremehkan orang lain dari umat Nabi Muhammad SAW. Kadakah itu habaib kita melajari, kadakah itu Nabi kita melajari, maka cintai sesama. Terakhir di dalam maulid ini ulun sudah sedikit ceritakan bagaimana ungkapan cinta para sahabat kepada Nabi. Terakhir ulun hanya ingin menyampaikan pesan Nabi sendiri, terutama di akhir zaman ini. Ujar Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, dengarkan baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu, orang Islam itu adalah orang yang orang lain itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Maka ulun mohon maaf bapak ibu, kita di akhir zaman hati-hati HP. Bujur muntung kita kadang menyambati orang tapi jari ketik terus di grup. Maka handphone nih kawan kada beratus beribu kawan. Iya tuh setiap malam sibuk melihat status orang. Maka seikung orang nih status yang kayak titik aja lagi.
Nang itu di mutolaahi bihimat. Grup di beratus di HP beratus grup. Ada pesan masuk kirim, pesan masuk kirim. Kada begitu umat Nabi. Sekalinya terkirim berita yang berbicara tentang keburukan orang. Jadi ulun minta kepada pian semua, jaga lisan kita, jangan menyambati orang. Jaga lisan, jangan menggibah orang. Jaga tangan, jangan menzolimi orang, dan jangan mengetik perkara-perkara yang bisa mempermalukan orang atau membuka aib orang lain. Ini jelas kira-kira ulun sampaikan. Yang pertama, sekali lagi orang Islam itu adalah orang yang orang lain itu selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Dan Nabi katakan juga, ayul islami khair. Islam bagaimana yang paling baik? Ujar Nabi, orang Islam yang paling baik itu antut imat ta'am, yaitu ujar Nabi ketika kamu berbagi makanan. Nah, ini pas buahnya berbagi makanan. Malam nih Habib berbagi makanan. Bentuk ekspresi kegembiraan dengan hari lahir Nabi Muhammad. Berbagi makanan, mereka rela mengeluarkan hartanya demi Nabi. Rela memberikan hartanya kepada kita demi Nabi. Antut imat ta'am, akhir zaman, masa pandemi, masa sulit, rajin-rajin berbagi. Minimal tetangga kanan kiri barang diberi sayur, tetangga kanan kiri barang diberi iwak. Dan yang kedua ujar Nabi, wa'an ujar Nabi, antaqra assalam liman arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal atau tidak kenal, bagikanlah salam, ucapkanlah salam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang saling mencintai karena Allah. Ulun mohon maaf, malam ini kada bisa bicara terlalu banyak tentang Nabi, kan ulun bingung. Itu benar, ulun hanya bisa ungkapkan sedikit apa yang dirasakan oleh para sahabat tentang Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, Allah bukakan mata kita, Allah bukakan hati kita untuk melihat kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yakinlah, man yakun min ahlin nur lam yakun min ahlin nar. Barang siapa yang menjadi selama di dunia selalu bersama Nabi, orang tuh kada bakal masuk neraka. Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim, wa maka Allah mu'adzibahum wa yastaghfirun. Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam hari yang mulia ini, mudah-mudahan kita berataan selamat dunia akhirat. Sekali lagi, ya fauzakum wa ya bakhtakum bihabibin al-hasan. Ya untungnya pian barataan murid-murid di sini, para khadim-khadim di sini, untung berkhidmat lawan Habib Hasan, untung berkhidmat lawan Habib Taufik. Untung kita, untung Allah memberikan kita habaib nang kaya sidin. Subhanalladzi lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalili alaih. Maha suci Allah, ujar Imam Ibnu Athaillah. Maha suci Allah yang tidak menunjukkan dalil bagi kita untuk sampai kepada para wali-wali seperti yang ada di hadapan kita yang Habib-Habib ini, terkecuali itu sebenarnya Allah menghendaki kita untuk sampai kepada sidin. Jadi santri, kalian datang belajar di sini, datang belajar wadah Habib Taufik, datang belajar wadah Habib yang lain. Itu sebenarnya ketika Allah menyampaikan kalian di hadapan guru seperti itu, sebenarnya Allah memang menginginkan kalian untuk sampai kepada Allah. Itu artinya Allah menghendaki kebaikan untuk anak-anak pian. Bapak-bapak yang hadir di sini, ulun mohon maaf, Habib kada mungkin meminta-minta lawan pian. Tapi pian nang anaknya sekolah di sini, berpikirai kita. Anak kita kada bisa mengaji, datang ke sini pandai mengaji. Anak kita kada hafal Quran, datang ke sini hafal surah-surah Al-Quran. Lalu SPP-nya tertunggak. SPP tertunggak. Bila tetamu Habib, Bib, doakan Bib ya anak saya jadi wali. Doakan Bib mudahan anak saya jadi wali. Urusan wali kena dulu SPP dulu nasi. SPP jangan ada lunas. Anak pian di sini diajari Quran. Sekarang kayak ini aja nah. Jangan bawa 1 juta di hadapan Habib Hasan. Rumah pian jual. Bulik mulai sini jualnya bujuran. Pintaran pulang katanya. Bulik mulai sini ada rumah pian, ada tanah pian, bawa suratnya ke sini, pian julung Bib. Ini nah Bib. Terima kasih
karena berkat pian anak ulun nang tadinya kada bisa baca kitab bisa baca kitab, nang tadinya kada tahu nahu sorab tahu nahu sorab, nang tadinya kada bisa baca Quran tahu baca Quran, nang tadinya kada hafal sekarang hafal. Pian julung rumah, pian julung tanah. Nang pian julung tuh jangan pian kira banyak. Perasa pian banyak kah? Habib Hasan maolah anak pian sugih. Pian menjulungi motor, menjulungi mobil, menjulungi rumah. Habib Hasan ini maolah anak pian hafal Quran. Nang diajarkan lawan anak pian ini bukan makhluk. Anak pian sekarang di dalam dadanya ada sesuatu yang bukan makhluk. Pian julung, dunia lawan isinya ini masih makhluk. Di mana jalannya itu bisa menebus ilmu nang diajarkan? Dengarkan nih bujur-bujur. Berapa aja yang pian julung halus. Orang melajari anak pian Quran, paham Quran di sini, dilajari tafsir. Al-Qur'anu ghina, la ghina dunahu wa la faqra ba'dahu. Al-Quran itu hakikat kekayaan. Tidak ada kekayaan selain Quran dan tidak akan fakir orang yang menguasai Quran. Anak pian ini dijulung ainul ghina, hakikat kekayaan Quran itu dijulung anak pian, lalu pian julung nang lain kada kawa menebus nang diajarkan guru lawan anak pian. Makanya ulun nang berucap kada mungkin Habib nang mengucapkan. Pian di sini anak sekolah, jangan tahu antar aja. Di rumah guring. Perhatikan kebutuhannya. Dan bukan cuma anak, termasuk orang tuanya memperhatikan kayak apa guru-gurunya. Ulun mohon maaf nih lah, ulun harus bicara. Tidak semua pondok itu gratis. Ini sudahlah kita bicarakan masalah maulid. Karena masalah maulid tiap malam insya Allah pian dengar. Cuma bicara kepada orang tua santri. Orang tua santri maaf lah jangan tersinggung. Tersinggung ada apa juga. Tidak semua pondok itu gratis. Anak pian di sini makan. Dan makanan di sini kadangnya turun mulai langit kayaknya bisa. Makanan di sini datang mulai pasar tahu lah. Dan itu menukar. Anak pian sekolah, maaf, oke pian kada mampu. Kalau di Banjar lah, sebagian pondok sudah di Banjar. Kalau ada orang tua datang, Bib, uranip, maaf lah anak ulun nih, ulun sekolah kan ulun bipek kada mampu. Ulun gure kada mampu. Biasanya kalau sebagian pondok di Banjar tuh kada langsung diberikan. Apa? Biasanya dilihat dulu bujur ke orang ini susah. Kalau bujur susah dipotong. Dari yang tadinya bayar 100% kosong jadi 70%. Kada langsung diberikan. Imbah tuh lihat, ternyata dalam perjalanan orang tuanya berusaha, kada mampu juga dasar bujur tumbang tumbalik mencari duit, kada mampu juga, turunkan 50. Lalu datang terakhir, Bib ulun nyerah, Bib pun maaf, ulun bujur-bujur di rumah aja suruh orang keluar kada kaum bayar sewaan. Ulun BP bepadah lawan pian anak ulun ampihkan aja karena ulun BP kada ada dana lagi menyekolahkan. Lalu mereka akan katakan, sudah Pak, kada usah, biar aja anak pian sekolah, yang penting anak pian sungguh-sungguh, kada usahnya membayar. Kayak itu biasanya. Kenapa jadi kayak itu? Itu mendidik kita juga para orang tua. Bila hendak anak tuh alim, dasar kita bermodal dengan paluh kita nih nah. Ulun beisi kawan, ulun mohon maaf lah. Bila orang bepandir kada mampu di hadapannya kada kawa. Ulun beisi kawan, serantang seruntung sekolah mulai di Martapura. Inya sekolah di Martapura tuh kada kurang dari 12 tahun. Sekolah di Martapura kada kurang dari 12 tahun. Waktu inya lahir, umur 5 hari mamanya meninggal. Umur 5 hari mamanya meninggal. Umur 5 hari mamanya meninggal. Sedikit lalu begitu gila. Umur 5 hari mamanya meninggal. Lalu kemudian kada lawas abahnya kawin lagi. Nah ini nang kawin lagi. Abahnya kawin lagi. Begitu abahnya kawin lagi, maaf mamanya nih kada hendak maharagu nang halus nih. Akhirnya diharagu, dipelihara oleh saudara mamanya. Saudara mamanya tuh miskin juga, di rumah bisi anak lebih 7. Waktu sekolah ke Martapura, itu pamannya itu berjual sepeda ontel. Hanyar kawa sekolah sampai ulun lawan sidin tahun 2007 di Martapura.
2008 ulun waktu itu kiriman mungkin hampir sejuta sudah sebulan, 500.000 lebih mungkin sebulan kiriman duit. Kirimannya mulai kampung cuma sekitar 55.000 sebulan. Tahun 2008 55.000 sebulan untuk membayar asrama. Asramanya tuh bahari rumah digusur di antara sansenor, rumah digusur tapi kada tuntung, ada sisa rumah di belakang itu ditriplek, itu guring 15.000 sebulan, berarti tersisa 40.000. Itu biaya. Makanya seumur hidup ulun bakawan lawan sidin kada pernah melihat sidin tuh makan di warung, duitnya dasar kada ada. Dan ulun rancak menyaksikan dengan mata, makan tuh lawan nasi lawan uyah, makan tuh lawan nasi lawan minyak. Ini sekolah 12 tahun kayak itu. Orang tuh hanya di kampung, tumbang tuh balik beisi, kada ada usaha. Apa gawiannya? Ujar bahasa Banjar tuh bakakarun. Bakakarun tuh bipai mahumaikan ladang orang, bertani. Yang punya lahan orang, kita yang bertani, hasilnya berbagi. Bila banjir kada kawa bertani, tapi apa yang terjadi? 12 tahun lebih di Martapura, habis itu 5 tahun sekolah di Hadramaut. Ke Hadramaut kada mampu, sesen duitnya kada ada, nyatulah ke Hadramaut, sesen duitnya kada keluarnya ke Hadramaut, tapi nya bersungguh-sungguh berusaha selama 12 tahun di Martapura, sampai pernah masuk koran. Sekolah kada berduit, tetangis sekolah kada berduit, tapi Allah menunjukkan jalan. 12 tahunnya berusaha, 5 tahun waktu itu Habib menyuruh ulun Ahmad Jaini carikan orang yang amanah. Kakanakan ini sepalih kada kawa makan makanan Arab nih kadang ngerti gajang, jadi biar aja sekali-sekali masakan aja. Cari sini orang nang kawa bemasak salajur di sini belajar. Ya ulun minta beliau tuh akhirnya 5 tahun lebih di Hadramaut, sesen kada keluar duit, Habib nang meminta datangnya. Maksud ulun kalau kayak itu ya pian baratan, maaf, jangan cepat menyerah kalau memang di hadapan pian kada ada duit untuk mengongkosi anak. Jaka harus tuh paluh keluar darah, biar keluar darah karena pian mengeluarkan harta. Allah akan berkahi anak pian itu. Jadi maaf orang tua, oke, pian merasa kada mampu boleh, tapi jangan menyerah. Bujur-bujur cari duit halal dan keluarkan apapun kebutuhan anak pian, insya Allah ada rezekinya. Dan bapak-bapak sekali lagi jangan menyerah untuk sekolah anak. Makanya Sayyidina Ali katakan bahwa salah satu syarat nuntut ilmu itu modal. Maaf jangan tersinggung lah. Karena pada akhirnya kalau memang pian bujur kada mampu, sudah juga bercari duit kada dapat, Habib kada mungkin juga ngeluarkan anak pian gara-gara kada mampu. Tapi mana dulu usaha pian? Pian dulu harus menunjukkan usaha. Memang sudah kesana kemari bercari, berusaha, sudah tumbang-tumbalik bercari, kada dapat, ayo aja lagi berhadap. Paham ini maksudnya lah. Nah, jadi bapak-bapak, para wali santri, sekali lagi kami ulang, Habib kada akan berucap macam-macam untuk meminta lawan pian, tapi perhatikan sekitar sini. Oh jalanan, oh ada bangunan belum jadi, oh asrama belum tentung, tolong pian pikirkan. Kalaupun pian kada kau membantu langsung, pian carikan pang jalannya. Carikan pang jalannya, insya Allah sama aja. Pak, sampean kan ada rezeki lebih, tolong pang Habib Hasan membangun asrama, kita sama-sama membantu sidin. Karena sidin itu lain pondok pribadi juga, karena akhirnya ada nang lain nang memimpin. Ini pondok untuk membina anak kita mendapat warisan Nabi. Mudah-mudahan siapapun yang menolong pondok ini Allah berkahi hidup mereka. Siapapun yang membantu Habib, baik dengan hartanya, baik dengan kecerdasannya, itu mengajar di sini, baik dengan ilmunya, baik dengan waktunya, kepada khadam seluruhnya, masyarakat kampung yang membantu mendukung pondok ini, mudah-mudahan pian berataan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kampung ini diberkahi dengan berkat adanya habaib di kampung ini. Mudah-mudahan habaib kita dijaga oleh Allah. Dan beberapa hari yang lalu berpulang ke rahmatullah ketua Rabithah kita Al-Habib Hamzah bin Sahil. Mudah-mudahan sidin mendapat rahmat yang luas di sisi Allah. Mudahan keluarga beliau yang ditinggalkan diberikan oleh Allah ketabahan, diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan Habib dikumpulkan Allah bersama Datu Sidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ulun mohon maaf berbicara lancang di hadapan sini.
sehat afiat, mudahan panjang umur, mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak akan Allah matikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khairin wa lutfin wa afiyah ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang belum bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.